Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri Fana. Kali ini saya akan membawakan cerita kisah horor dan misteri. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Jangan mainkan itu boneka Lala, ujar Lala pada teman-teman yang sering kali datang hanya sekedar untuk bermain dan mengikuti Lala kemanapun. Jess, diam, Lala bisa marah, herdik Lala ketika melihat semua mainan berserakan. Dari pintu kamar, Dea, kakak Lala berdiri, mematung melihat pemandangan kamar Lala. Maaf kak, Jessie tak mau berhenti, ujar Lala. Dia hanya melirik setiap sudut dan pergi dari kamar adiknya. Sementara Lala sedang merapikan aroma pagi yang begitu akan sedapnya embun dan sejuknya angin. Pagi ini langit tampak mendung karena semalam turun hujan. Sementara Lala tampak berdiam diri di taman sekolah sambil tetap fokus pada buku dan diwahyukan yang ada di pangkuannya. Perlahan, suhu terasa sangat dingin hingga membuatnya beku. Gerak hitam yang melintas cepat di depannya membuat Lala refleks menoleh. Sungingan senyum hambar dan wajah pucat menumbuh berubah sekarang. Siapa kamu? Ucap Lala dengan gugup. Gadis muda yang mengenakan baju SMA itu tampak tersenyum. Lala kemudian melirik gerbang sekolah SMA yang ternyata sudah ditutup. Kak, kenapa di sini? Murid SMA sepertinya sudah mulai belajar, ucap Lala sambil tetap memandangi wajahnya yang lekat. Dengan gemetar, wanita itu mengangkat lengannya dan menuju ke belakang sekolah. Wanita itu bergerak perlahan dan setelah itu menghilang. Di mana dia? Cepat sekali memutar, bisik Lala sendiri. Malam ini udara begitu dingin. Lala kembali berteriak karena ulah Jessie. Kemarin dia datang sendirian dan sekarang dia membawa 3 orang temannya. Jess, jangan loncat-loncat, nanti Kak Dea marah, ucap Lala. Dea yang tengah belajar berhenti menulis dan mengusap mukanya gusar. Pah, Mah, Dea udah gak kuat melihat tingkah Lala, gerutunya sendiri karena kesal melangkah ke kamar adiknya. Lala, teriak Dea keras. Lala pun menoleh ke kakaknya. Tuh kak, bilangin Jessie, dia dari tadi loncat-loncat di kasur, gerutunya. Dea melirik kasur tidur adiknya dengan menyeret Lala kejam keluar kamar. Tolong Lala, hentikan. Jessie siapa? Kamu udah bikin kakak kesal, tahu gak sih? Intinya Lala menoleh dengan wajah datar dan mencoba menoleh dengan santai. Jess, tunjuknya ke kasur. Kembali dia melirik sambil gemetar. Tidak ada, tolong hentikan Lala. Kamu ini kakak gak nyaman. Mama dan papa pulang 2 hari lagi, jadi tolong jangan seperti ini, katanya. Lala pun mengerutkan keningnya. Dia menjadi kesal. Sudah 2 tahun lamanya Lala tidak mengirim pesan aneh. Tapi sekarang sepertinya Lala bisa menghubungi lagi dengan dunia lain. Jess, seru Lala. Mata membulat saat perlahan tubuh itu samar dan wajah manisnya berubah pucat. Gaunnya yang kotor berlumuran darah. Sontak saja langkahnya terhenti melihat 3 orang lainnya menghilang, terbang menembus langit-langit kamar. Lala kembali menjatuhkan boneka dan mematung. Kembali pagi menyapa dan kali ini tak ada berbagai dari Jessie. Lala pun menghela nafas dan melangkah mengambil seragamnya. Mata membulat saat
di dinding kamar berdesis sesosok makhluk hijau. Gemersiknya sebelum kilat menembus dinding lemari. Lala menghela nafas menarik, menyambar seragamnya dan berlari ke bawah. "Kak!" dipanggil dari ruang tamu sambil tetap mengganti seragamnya. Dia turun dengan wajah heran. "Ada apa? Kamu kenapa tidak mengganti seragam di kamar?" tanya kepada Lala sambil merapikan dirinya dengan menyambar tas. "Ayo kak, kita berangkat," ajaknya sambil menyeret Dea. "Kamu bisa takut juga ya? Bukannya semua hantu-hantu itu teman-temanmu?" Lala tak menjawab dan dia memilih diam. Mereka terus berjalan untuk mengambil sepeda mereka di garasi. Siang itu, mentari bersinar terang. Lala keluar dari kelas sambil menghirup napas, berharap tidak ada Jessie ataupun hantu lainnya di tempat yang ramai itu. Menatap Lala menyapa semua murid SMA dan SMP yang tampak keluar dari kelas masing-masing. Mata Lala sedikit terbuka melihat wanita berseragam SMA yang ia lihat di taman beriringan dengan Dea dan Revan, teman pria kakaknya. "Ayolah kita pulang," ucap Dea. Lala melirik wanita pucat pasi yang berdiri samping Revan. "Kak, itu..." Lala berhenti berucap. Lala mencoba mengentarkan kata dan mengucapkannya. "Kak Revan akan mengantar kita pulang," timpalnya. Jantung Lala berdetuk kencang ketika melihat sesosok lain yang membuntuti Revan. "Baik kak, ayo," ucap Lala tegang. Seusai makan siang dan mengantarkan mereka pulang, Revan pamit kepada Dea dan Lala untuk pulang terlebih dahulu. Lala masih bergidik takut dengan wanita bermuka pucat yang selalu mengikuti Revan kemana-mana. "Dia harus mati," desis wanita itu, mengedipkan matanya pada bola mata Lala. "Baiklah, aku pulang dulu ya. Dea, terima kasih untuk hari ini," ucap Revan, dan Dea tampak mengangguk dengan senyum. "Kak Revan, jangan pulang. Kita di sini dulu sebentar," ucap Lala. Dea dan Revan mengerutkan keningnya. Wanita yang menggambar dengan kosong itu menghujam pandangan tajam pada Lala. "Tapi kakak harus pulang dulu. Ada latihan futsal," katanya. Lala tampak mengingat sosok itu lagi dengan gemetar. Dea dan Lala tampak melepas Revan pergi. "Lala, ada apa?" tanya Dea pada adiknya itu saat melihat Revan pergi menjauh dengan mobilnya. "Kak Revan dalam bahaya," bisiknya. Mata Dea membulat. "Maksudnya apalah?" tanya Kak Dea ketakutan. "Iya kak, hantu wanita itu selalu membuntuti Kak Revan. Aku takut dia akan membahayakan kakak Revan," ujarnya. Dea makin gemetar. "Kenapa kamu tidak menghentikan dia?" seru Dea. Berkali-kali Dea mencoba menghubungi Revan, namun tak ada jawaban. Dea terlihat gusar dan khawatir. Ia merasa takut jika ternyata ada yang dikatakan Lala akan benar-benar terjadi. "Kak, sepertinya terjadi sesuatu dengan Kak Revan. Ada yang membuat sesak." Lala yang mengalami sesak nafas secara tiba-tiba menjadi pertanda dengan apa yang baru saja Lia lihat. "Astaga, sayang sekali." Suara telepon memecah lamunan Dea dengan tangan yang bergetar. Ia meraih ponselnya yang berada di dalam tas. "Cepat kak, angkat," seru Lala. Dea melihat panggilan dari temannya Desi. "Dea, sudah dapat kabar belum? Revan kecelakaan." Siang berlalu, sore pun tiba. Dea dan Lala tampak tergesa-gesa mendatangi rumah sakit. Kabar kecelakaan Revan membuat mereka terperanjat dan mengangkut ke sana. Dea bernafas melihat Revan tak apa-apa, hanya luka-luka di bagian tubuhnya. "Syukurlah kamu baik-baik saja," ucap Dea menghampiri Revan.
Lala mengendarkan suaranya ke setiap sudut ruangan. Dan benar saja, wanita berseragam SMA dengan percikan darah dan luka di nadinya itu menatap tajam ke Lala. Gadis itu pun menunduk dan menoleh ke Revan lagi. Masuk ke bab 2. Doamu tidak sendirian. Malam mencekam pun telah datang. Dengan segala kekhawatirannya, Dea mendatangi kamar Lala. "Dek," sapanya. Lala menoleh ke sang kakak dan mencoba menyengingkan senyuman. "Roh apa yang mengikuti Revan?" tanyanya pada Lala. Lala menatap wajah Dea sambil melirik Jessie dan teman-temannya yang lain. Mereka sedang berlari-lari memutari ruangan yang ramai. "Jangan berisik, ada kakak aku di sini." Lala menegur Jessie dan teman-temannya. "Sosok wanita berseragam SMA dan ada luka di tangannya," ucap Lala. Nafas Dea tersengal. "Wanita?" tanyanya bingung. Dia tampak berpikir, tetapi dia tidak tahu apa-apa mengingat mereka baru saja pindah ke sini dan tidak tahu tentang sekolah itu. "Oh, baiklah." Semakin larut mata, Lala tidak bisa terpejamkan juga. Bunyi pakikan, tawa dan tangis Jessie di taman membuatnya tak bisa tidur. Dengan langkah gemetar, Lala tampak melangkahkan kakinya menemui teman gaibnya itu. Secepat kilat, bayangan Jessie menghilang. Hanya tinggal ayunan besi masih mengikuti laju gerakannya yang Jessie ayunkan sebelumnya. Mata Lala membulat melihat ayunan itu bergerak pelan. "Jess," panggilnya lembut. Tak ada sahutan, hanya ada siur angin yang mencekam. "Jess, kita harus bicara. Maaf, aku telah jadi teman yang sombong," ucap Lala gemetar. Kibasan angin menerpa dedaunan dan mengerahkan ayunan besi itu sedikit lebih kencang. "Aku tahu kamu makhluk baik. Tak apa, keluarlah, kita berteman," ucap Lala membalik. Merasa tak ada sahutan, Lala membalikkan hendang pergi, namun langkahnya terhenti saat merasakan ada seseorang kembali duduk di ayunan besinya itu. Dengan gemetar, Lala kembali membalikkan badannya. Kamu tidak begitu menakutkan, sehingga sebelumnya aku tidak tahu kalau kamu hantu." Dia mencoba bicara dengan tenang. "Aku datang untuk sebuah pesan." Desisnya tertunduk. Lala tampak mengerutkan keningnya. "Pesan?" tanya Lala. Jessie tampak melangkah berlahan menuju belakang rumah. Lala tampak berusaha kuat mengikuti. "Di sini," sambil menunjuk sebuah taman bunga yang indah. Mata Lala menoleh melihat taman bunga yang begitu luas. "Jasad kami terpuruk tanpa kain kafan di bawah kebun bunga indah ini," ujarnya. Setelah itu Jessie tiba-tiba menghilang entah kemana. Lala semakin gemetar melihat kebun bunga itu dan kecepatannya mungkin kembali ke kamar. Paginya Burhan dan Drista tampak melaju pelan dengan mobil memasuki gerbang. Lala dan Dea tampak menyambut gembira tanpa pikir panjang setelah mereka duduk di sofa ruang keluarga. Lala langsung memberitahu orang tuanya perihal yang ia ketahui semalam. "Pah, Ma, ada beberapa mayat yang terkubur di rumah ini dan mereka semua minta dikuburkan dengan layak," ucap Lala. Tentu saja orang tua Lala syok dan meminta penyidik menguak kasus ini. Kasus pembunuhan keempat orang anak ini dikabarkan hilang 1 tahun yang lalu. Kami akan menyelidiki pemilik rumah sebelumnya untuk mencari tahu siapa dalang pembunuhan ini, ujar penyidik. Burhan tampak mengangguk perlahan. "Terima kasih, Pak," singkatnya. "Sama-sama." Kembali ke suasana sekolah lagi, dan lagi Lala selalu dihantui oleh sesosok hantu berseragam SMA. Wanita itu tampak melayang terbang ke arah belakang sekolah. Lala tak mau diam, dia gerak akan merasa takut. Itu terus dengan langkah pasti dia coba mengunjungi tempat yang biasa ia tunjukkan.
Tak ada hal yang aneh di belakang sekolah yang dibatasi tembok itu. Berkali-kali mata Lala menyapu setiap sudut ruangan, namun bayangan itu tak ada lagi. Langkah Lala tampak pasti hendak pergi. Lala. Suara pelan berbisik di telinga membuat langkahnya terhenti. Revan. Mata Lala membulat. Dia pembunuh. Ringisnya di telinga Lala. Wanita itu menoleh ke belakang, tetapi Lala tak menemui sesosoknya. Kembali Lala membalik dan sontak saja dia terperanjat melihat wanita itu berdiri. Tolong aku. Rintihnya muka-muka itu berubah seram dan melepuh. Perlahan wajah cantiknya tinggal belang 2 bola mata. Menghitam tampak besar. Lala tak bisa tepiskan rasa takutnya. Sontak saja dia berteriak histeris, memancing semua pengunjungnya. Hantu. Rengeknya pada guru yang datang. Siangnya Lala coba melaporkan masalah pada penyidik. Namun laporan yang tak disertai bukti membuat penyidik hanya diam tanpa bisa melakukan apa-apa. Keesokan harinya Lala mencoba mencari bukti tentang pembunuhan yang terjadi. Ia mencari ke setiap sudut sekolah, namun tak ada satupun yang ia dapatkan. Jasadnya tersimpan di mana? Ia berteriak dalam tanda tanya yang besar, mengingat kakaknya begitu dekat dengan Revan. Lala berusaha keras untuk mencari bukti tentang Revan. Kak, Dea, ada sesuatu yang mau Lala bicarakan. Bicara saja Lala, ada apa? Tanya Dea. Gadis itu membujuk kakaknya yang sedang bersama Revan, namun ia tidak bisa mencari cara. Hantu itu mengaku dilakukan oleh Revan. Lala takut Revan juga berlaku hal yang sama pada Dea. Itu Kak Revan Kak, ada apa di sini? Jawab yang jelas, seru Kak Dea. Hantu itu Kak, hantu itu mati karena aku harus gimana? Aku takut jika dia kecewa. Batin Lala. Hantu itu mengaku dilakukan oleh Revan. Lala takut Revan juga akan melakukan hal yang sama pada kakak. Terang Lala. Dea mendengarkan penuturan adiknya tersentak, lalu kaget. Kamu jangan ngarang cerita Lala. Dia tampak emosi. Terserah kakak mau percaya atau tidak, tapi kita harus mencari bukti untuk semuanya. Dia berangkat dari sekolahan dan bertemu Revan di rumah kosnya. Sementara Lala berusaha mencari cara bagaimana agar penyidik percaya. Ikut aku, suara si hantu dengan penyesuaian tangan. Hantu itu menuju ke kebun belakang sekolah dan menunjukkan sesuatu, hanya tanah yang ditubuhi ilalang. Segera Lala pergi dan meminta penyidik untuk menindaklanjuti. Namun mereka tidak percaya. Lala yang penuh semangat memohon untuk kesaksian dalam hingga seorang peneliti berikutnya. Tanah gundukan yang ditumbuhi ilalang mereka gali dan ditemukan tengkorak di sana. Segera penyidik menyergap Revan di rumah kosnya. Jangan tangkap saya Pak, saya tidak salah, ujar Revan saat penyidik menemukan mereka di kamar kos. Dea yang ditemukan di kos tampak sembab karena mencoba berontak dari Revan yang tadi meminta melakukan hubungan intim. Dia dapat bernapas lega saat polisi datang membekuk. Kamu bisa jelasin di kantor, ujar salah satu petugas. Dia hanya bunuh diri Pak. Saya tidak mau bertanggung jawab karena saya tidak yakin jadinya itu anak saya, ujar Revan histeris. Jangan sok suci. Jika kamu orang baik, kamu tidak akan mengurung gadis ini di sini. Herdik penyidik. Dea dan Lala tampak berbaring menatap mobil penyidik melaju. Terima kasih Dek, ucap Dea memeluk Lala. Sama-sama Kak, aku bersyukur kakak baik-baik saja.